Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada rekan-rekan semua. Pakai C Taiwan yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di kelas sosiologi pada malam hari ini tanggal 29 Maret 2015 ya. Oke, sekedar cek sound dulu suara saya apa bisa bisa diketahui dengan baik. Gimana? Oke, suara saya kedengaran dengan jelas nggak ya? Mohon konfirmasinya. Oh ya, suaranya jelas banget. Oke, terima kasih kalau jelas banget ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita kita lanjutkan ya. Bab 4 kita kemarin baru sampai halaman berapa ya? Sampai slide nomor 6 ya. Slide nomor 6. Tapi nggak ada salahnya kalau kita review juga mengenai apa yang sudah disampaikan minggu kemarin ya. Ya, sebagaimana diketahui, minggu ini kita sudah membahas tentang bab 4 perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Jadi, perilaku menyimpang merupakan hasil sosialisasi penyebarluasan yang tidak sempurna karena mengadopsi sub-sub budaya yang menyimpang. Ketidaksempurnaan proses sosialisasi itu disebabkan oleh gagalnya individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri agar pola perilakunya sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma dan nilai sosial yang berkembang dan berlaku dalam masyarakatnya. Ya. Oh, banyak yang izin ya. Oh iya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan kalau mau izin. Pada nggak bisa masuk atau masuknya pada telat ini yang izin. Atau memang nggak bisa ya, mungkin karena sibuk hari Minggu, jalan-jalan atau liburan gitu. Jadi pada nggak masuk. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kita lanjutkan saja. Macam-macam perilaku menyimpang. Ya, di sini sudah kita bahas nih pengertian perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Jadi kita mengaitkan penyimpangan dengan istilah-istilah perilaku negatif. Aduh, maaf. Keren, wifi-nya hidup kan? Handphonenya di. Ya, sebelumnya mohon maaf barusan sempat disconnect ya. Sempat disconnect tapi sekarang udah nyambung lagi. Suara saya masih terdengar jelas. Oke, jelas ya. Oke. Jadi macam-macam perilaku menyimpang yaitu ada tindakan kriminal atau kejahatan berupa kriminal ya. Yang berikutnya adalah kenakalan anak, yang berikutnya adalah penyimpangan seksual, yang berikutnya lagi ada alkoholisme, kemudian penyalahan narkotika, dan hubungan seksual sebelum nikah atau dikenal juga dengan istilah free sex ya. Itu adalah macam-macam perilaku menyimpang. Jadi itulah yang sudah kita bahas minggu lalu, kemudian bentuk-bentuk penyimpangan. Kita ada yang disebut dengan penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang bersifat sementara. Jadi gaya hidupnya
tidak didominasi oleh perilaku menyimpang dan masyarakat masih mentolerir atau masih bisa menerima dengan kondisinya yang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya penyimpangan primer, kemudian ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder, ciri-ciri penyimpangan sekunder itu adalah gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang dan masyarakat yang tidak bisa mentolerir perilaku tersebut. Jadi ini karena yang baru hadir satu orang, ya nggak apa-apa sambil nunggu kita hiburan aja dulu ya. Sambil nunggu kita hiburan saja dulu. Saya tampilkan di layar ini Anda. Hiburan dulu, coba dilihat ya. Oke. Sudah kelihatan di layarnya nggak? Saya buka. Oke ya. Sudah kelihatan ya? Sambil nunggu. Oh,
Oke, layarnya masih hitam ya teman-teman ya. Oke, masih nggak kelihatan jelas ya. Oke kalau gitu saya ulang lagi. Ini saya putar lagi ya. Saya coba lagi sekarang layarnya masih hitam biasa kan, kosong ya. Oke, sebentar saya putar ulang. Mulai lagi dari awal ya. Mundur lagi dari depan. Oke, ya. Oke, masih hitam. Masih hitam nggak? Sip. Oke, jadi kalau bisa dilihat videonya ya sambil diperhatikan videonya ya. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Teman-teman gimana? Yang baru masuk nggak apa-apa, yang telat. Iya, nggak bisa, tetap videonya nggak bisa. Oh, berarti kasihan. Berarti koneksi Anda mungkin yang kurang bagus ya mungkin.
sinyalnya. Pakai tab atau pakai laptop ya. Kalau pakai laptop harusnya nggak ada masalah. Kalau pakai tab kadang-kadang seperti itu ya. Hmm. Oke, buat yang sudah melihat videonya gimana? Ada komentar? Jadi ini sebenarnya materi yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi kita kan berbicara tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Kalau di video yang barusan saya putar itu lebih banyak kita berdiskusikan tentang pengendalian sosialnya ya. Oh, saya cuma kebagian dikit, bisa diulang lagi, maaf. Jangan khawatir, nanti akan saya putar lagi kalau muridnya sudah banyak. Kalau teman-temannya sudah pada datang, pasti saya akan putar lagi ini karena teman-teman belum pada masuk kelas. Jadi ya sambil nunggu yang sudah datang ya bisa sambil belajar gitu kan, sambil menonton. Oke, sambil nunggu yang lain juga kita putarkan video yang nomor 2 ya. Coba kita lihat video yang nomor 2. Oke. Nggak apa-apa sambil nunggu ini coba video nomor 2. Nah, ini bisa dikomentari juga bagus ini. Ini ada salah satu penyimpangan sosial, perilaku menyimpang di masyarakat juga nih. Tapi ya karena perilaku menyimpang yang akhirnya oleh perilaku menyimpang ini jadi dianggap biasa kayaknya ya. Karena dibiasakan jadi ya begitu. Ya. Oke ya, suaranya bisa kedengar jelas, videonya juga bisa terlihat dengan baik ya di layar TV Anda, di layar komputer Anda ya. Nah, ini kan tugas. Ini yang di layar monitor Anda ini mirip sama sekali dengan tugas yang saya berikan, ya. Ya, tugas yang saya berikan di akhir slide ini sebenarnya mirip banget sama yang ada di monitor sekarang nih ya. Yang ada di video ini kan. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Hmm. Oh ya, UTS atas nama Melda. Oh, saya belum sempat cek. Nanti saya cek lah untuk UTS-nya mungkin aduh, awal April lah saya akan umumkan hasil-hasil UTS-nya ya setelah saya cek semua, nanti saya infokan termasuk juga nilai-nilainya. Kayaknya sih keterima karena kalau dikirimnya langsung ke email pasti udah masuk ke email saya, ya. Iya, seperti itu ya. Nah, ini juga ini kan contoh tugasnya. Jadi capture berita bentuknya ya seperti ini. Jadi dari internet aja. Sebenarnya 20 itu terlalu sedikit ya. Tapi ya sebenarnya karena teman-teman juga waktunya dipakai untuk belajar yang lain, untuk tugas yang lain, ya 20 itu sebenarnya ya cukup lumayan lah. Ya ini sambil nunggu teman-temannya yang lain yang mungkin baru setengah 10 biasanya baru pada masuk ya. Ya nggak apa-apa lah ini tetap
sambil mempelajari dari video yang sudah saya siapkan. Oh, oke ya. Begitu videonya yang kedua. Ini yang kedua ini video ini terkait dengan gaya hidup penyimpangan yang di sini yang disebut dengan apa itu penyimpangan individu, yaitu penyimpangan gaya hidup seks bebas atau free sex ya. Itu di videonya. Dan ini kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Ya. Ke slide berikutnya, kita ingat bahwa minggu lalu kita sudah sampai di slide nomor 6, yaitu faktor-faktor yang menyebab terbentuknya perilaku menyimpang. Ya, yang pertama itu sikap mental yang tidak sehat, yang kedua adalah keluarga yang broken home, yang ketiga adalah pelampiasan rasa kecewa, yang keempat dorongan kebutuhan ekonomi, yang kelima pengaruh lingkungan dan media massa, yang ketujuh keinginan untuk dipuji-puji atau gaya-gayaan, yang kedelapan proses belajar yang menyimpang, ketidaksanggupan menyerap norma budaya, disebabkan adanya ikatan sosial yang berlain-lainan akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, dan akibat kegagalan dalam proses sosialisasi. Minggu lalu ini sudah kita bahas ya, bahwa sikap mental yang tidak sehat itu akan membawa perilaku menyimpang, betul. Ya, ibaratnya orang lagi sakit, mentalnya sakit, kan kalau ekstrimnya disebut gila, kan begitu. Oke, yang kedua, keluarga yang broken home. Ya, betul. Keluarga yang broken home cenderung anaknya jadi tidak terurus gitu kan, karena broken home ini rumah yang hancur gitu kan. Rumah yang hancur, anak ibu bapak anak pada nggak sinkron. Nah, itu juga akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Teman-teman dengar suara saya atau tidak? Yang lain dengar suara saya nggak? Harusnya dengar ya, nggak ada masalah kok. Tadi suaranya juga oke ya. Oh kan dengar kok, suaranya jelas kok. Iya oke ya. Yang berikutnya, perilaku menyimpang adalah pelampiasan rasa kecewa, yaitu contohnya ya. Uh, Kalau minggu lalu saya contohkan orang yang sakit hati, kecewa misalnya gara-gara ditolak pacar, ditolak sama cewek mau pacaran gitu kan. Kecewa akhirnya mabuk, jadi penggemar alkohol. Itu kan perilaku menyimpang, contohnya itu faktornya, penyebabnya pelampiasan rasa kecewa. Nah, itu contoh yang kecil gitu ya, contoh yang anak muda suka lakuin kan. Akhirnya terjadi perilaku menyimpang ya karena kecewa itu ya, contohnya ditolak cewek nggak mau, atau ditolak ngelamar ditolak gitu kan, akhirnya jadi hobi mabok misalnya, jadi penggemar alkohol seperti itu. Yang berikutnya, karena dorongan kebutuhan ekonomi, ya karena miskin, karena nggak punya duit, akhirnya dia kriminal, itu udah jelas. Banyak sekali contoh-contoh kasusnya bahwa karena kebutuhan ekonomi orang jadi berlaku kriminal, ya kan? Berlaku kriminal. Hampir sebagian besar motif orang melakukan kriminal itu karena kebutuhan ekonomi.
Yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan dan media massa. Nah, pengaruh lingkungan dan media massa itu jelas. Ya kalau dia hidup di lingkungan tukang mabok gitu, tetangga kanan kirinya hobinya alkohol, ya bisa jadi dia akan terbawa negatif gitu, jadi terbawa hobi mabok juga gitu ya kan. Yang berikutnya adalah media massa. Ya, di media massa juga berpengaruh terhadap perilaku menyimpang, apalagi zaman sekarang. Ada internet, TV, eh, itu perilaku menyimpang dipengaruhi oleh media massa. Contohnya, di internet, karena internet masyarakat itu bisa akses internet, dia bisa melihat gaya hidup, membandingkan kebudayaan dengan budaya Indonesia dengan budaya luar negeri misalnya. Misalnya di luar negeri itu umur 18 tahun lebih gitu kan, kalau melakukan hubungan seks selama mereka suka sama suka nggak ada masalah gitu kan. Nah, itu kalau media massa menyebarkan begitu, akhirnya itulah yang disebut dengan paham liberal. Dan di Indonesia pun sampai saat ini banyak orang-orang yang asalnya kuliah di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, akhirnya terbawa untuk apa namanya, terbawa paham liberalisme itu gitu ya. Jadi itu pertama berarti pengaruh lingkungan dan juga pengaruh media massa. Oke, masih sibuk? Iya, nggak apa-apa kalau yang sibuk silahkan. Silahkan aja, santai aja. Yang berikutnya, keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Ya, betul. Anak muda kan gitu, kalau nggak mabok nggak keren katanya. Lu keren kalau lu suka mabok, kalau lu nggak suka mabok lu nggak keren. Ya, gaya-gayaan. Hobi dugem. Dugem itu kan gaya-gayaan. Ingin dipuji. Nah, itu bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Wih, banyak sekali hari ini yang nggak masuk ya. Oke, kita lanjutkan. Walaupun banyak teman-teman yang nggak bisa hadir, kita tetap belajar seperti biasa ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita lanjutkan saja karena ini sebenarnya di minggu lalu sudah dibahas ya. Sekarang proses pembentukan perilaku menyimpang sebagai hasil dari proses sosialisasi nilai budaya yang menyimpang gitu. Jadi karena nilai budayanya sudah menyimpang, ketika dia menerima budaya itu, maka ya terbawa menyimpang. Yaitu tadi yang saya contohkan, nilai budaya yang menyimpang. Misalnya, nilai budaya Eropa yang menganggap bahwa hubungan seks sebelum nikah nggak masalah asal suka sama suka. Itu kan nilai budaya yang menyimpang menurut Indonesia. Tapi karena dipelajari oleh orang Indonesia yang hidup di Eropa, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang oke, nggak masalah. Nah, itu akhirnya ketika dia di Indonesia, ya jelas itu akan bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya di Indonesia, gitu loh. Itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seperti itu. Dan ini pun masih terus terjadi. Contoh, kayak penyimpangan seksual, ya kan? Ya, kalau contohnya free sex itu udah jelas ya. Yang berikutnya kayak laki suka laki, perempuan suka perempuan. Nah, itu juga kan kalau di luar negeri ada beberapa negara yang nggak masalah, itu kan, membebaskan. Ya itu tadi karena pahamnya liberal. Ini juga akan menyebabkan budayanya menjadi menyimpang kalau sampai di Indonesia seperti itu. Jadi yang harus diingat bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial budaya-budaya sendiri. Nah, contohnya anak laki kalau nggak ngerokok bukan anak gaul. Iya,
Betul. Ya itu tadi, kalau ikut gaul nongkrong, kalau nggak mabok berarti bukan anak gaul ya kan. Nah, itu juga contoh perilaku menyimpang ya. Kemudian kita lanjutkan ke modul di halaman 84 ya. Teman-teman bisa lihat di modul halaman 84 teori-teori mengenai penyimpangan. Itu ada 4 teori yang ditampilkan di buku di modul. Ada teori pergaulan berbeda, teori labeling, teori Merton, dan teori fungsi. Nah, di dalamnya seperti apa sih? Oke, kita bahas. Teori pergaulan berbeda dalam sosiologi dikenal adanya teori differential association. Nah, atau pergaulan yang berbeda yaitu teori yang diciptakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses ini, seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang. Contohnya, proses mengisap ganja dan perilaku homoseksual. Kan? Saya tadi juga udah sebut, itu adalah contohnya teori pergaulan berbeda. Gaul laki sama laki lagi ya begitulah, budayanya dianggap oke ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah teori labeling. Penyebab penyimpangan lain yang dikemukakan oleh teori labeling atau labeling itu kan label atau pemberian cap atau julukan, ya kan? Seseorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer atau pertama, tetapi oleh masyarakat sudah diberi cap sebagai penyimpang. Misalnya penipu, atau wanita nakal, atau laki-laki nakal, dan orang gila, maka si pelaku akan terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder. Yaitu tadi, dengan alasan kepelang tanggung. Nah, ini teori label ini dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Jadi, hati-hatilah memberi label. Ini teorinya penting bahwa ketika kita memberi label bahwa dia perempuan nakal gitu kan, akhirnya si perempuan itu bilang bahwa sebenarnya asalnya nggak nakal-nakal amat karena dia masih teori masih penyimpangan primer. Tapi karena sudah dilabeli nakal, maka dia akan jadi sekunder, jadi kebiasaan seperti itu. Itu adalah teori labeling. Kemudian yang ketiga adalah teori Merton. Robert K. Merton telah mengemukakan teori Merton yang menjelaskan bahwa perilaku penyimpangan itu merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Merton mengidentifikasi 5 tipe cara adaptasi. 4 diantaranya merupakan perilaku yang menyimpang, yaitu konformitas, conformity, yaitu perilaku mengikuti tujuan dengan cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, cara konvensional atau lembaga. Inovasi, yaitu perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, namun masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat dalam arti ritual dan perayaan masih diselenggarakan, tapi maknanya sudah hilang. Yang berikutnya adalah ritualisme. Ritualisme yaitu perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, namun masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat dalam arti ritual, upacara, dan perayaan masih diselenggarakan, tetapi maknanya terlarang. Ya. Yang keempat, pengunduran, pengasingan diri atau retreatisme, yaitu meninggalkan baik konvensional maupun cara pencapaiannya konvensional. Sebenarnya dilakukan pecandu obat bius, pemabuk, gelandangan, dan orang-orang gagal. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pemberontakan atau rebellion. Yaitu penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru. Misalnya para reformator agama. Seperti itu. Ya. Yang keempat adalah teori fungsi. Teori fungsi menurut Emil Durkheim, tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Artinya kejahatan itu akan selalu ada, sebab orang yang berwatak jahat pun akan selalu ada. Nah, Durkheim berpandangan bahwa kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Iya. Jadi seseorang bisa disebut baik kalau ada orang jahat. Itu teorinya Durkheim ya.
Kamu disebut baik karena kamu tidak jahat. Nah, kalau semuanya jahat, maka tidak ada yang baik. Kalau semuanya baik, tidak ada yang jahat. Seperti itu. Itu teori Durkheim. Itu supaya apa? Hukum dapat berkembang secara normal. Kenapa hukum? Hukum itu kan karena ada sesuatu yang salah, ada sesuatu penyimpangan, makanya ada hukum. Seperti itu. Itulah teori fungsi. Itu yang dikembangkan oleh Durkheim, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke halaman 85. Media pembentukan kepribadian yang menyimpang. Itu pertama dari keluarga. Itu udah jelas bahwa keluarga adalah lingkungan sosial kita yang paling dekat dan yang paling utama. Jadi kalau keluarganya udah menyimpang, kepribadian yang menyimpang itu karena keluarganya bisa dilihat keluarganya gimana. Ya itu tadi contohnya kan broken home itu kan tadi udah disebutkan faktor yang berpengaruh itu broken home. Artinya uh, ibu, bapak, dan anak yang tidak sinkron dalam keluarga itu bisa menyimpang. Yang berikutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Ini yang kedua. Jadi jelas bahwa penyimpangan itu bisa terjadi karena lingkungan tempat tinggalnya. Jadi seseorang hidup di lingkungan yang buruk, maka warga masyarakat suka melakukan tindakan kriminal, perampok, mencuri, copet, dan sebagainya, menggunakan narkoba, cenderung akan membentuk kepribadian yang buruk juga. Gitu. Itu udah jelas kalau lingkungannya buruk, maka akan membawa kepada kepribadian. Kepribadian kan dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu. Kemudian media lain adalah kelompok bermain. Ya, makanya terutama kayak anak-anak remaja itu kita harus perhatikan dengan siapa dia bergaul. Kenapa? Justru masa-masa remaja yang kritis. Masa-masa remaja itu adalah masa-masa kritis kalau kita tidak memperhatikan remajanya bergaul. Kenapa? Karena dia bisa salah memilih kelompok bermain, maka dia akan terbawa menyimpang, ya, terbawa menyimpang. Kalau dia bergaul dengan, ya, kalau kata ya ulama mah, kata Ustadz bilang gaul dengan tukang wangi maka kita akan jadi ikut wangi gitu kan. Tapi gaul sama tukang besi maka kita akan ikut jadi panas gitu kan. Ya seperti itulah intinya bahwa memilih teman pun kelompok bermain itu berpengaruh terhadap kepribadian. Nah, itu ya. Oke, yang berikutnya adalah media massa kayak sekarang, koran, TV, internet, itu semua bisa menyebabkan kepribadian yang menyimpang. Kalau zaman dulu, orang kayak internet aja, orang ada forum-forum apa homosek, ada forum-forum lesbi, ada forum-forum apa. Jadi orang yang melakukan kepribadian menyimpang, biasanya mereka akan mencari teman, membentuk kelompok bermain. Jadi itulah yang disebut dengan komunitas. Akhirnya adalah komunitas homosek, ada komunitas lesbi, ada komunitas ya penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Komunitas tukang mabok gitu kan, hobi mabok. Nah, itulah yang menyebabkan penyimpangan itu contohnya dari media massa, TV, radio, ya kan, koran, dia lihat seperti itu dan dia ikutin lama-lama ya seperti itu. Jadi banyak hal yang memang saat ini informasi begitu gampang didapat. Kita harus benar-benar bisa memfilternya dengan baik karena kalau tidak akan membuat penyimpangan pada kepribadian kita atau kita akan terbawa menyimpang. Itu kalau kita tidak berhati-hati, ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada penyimpangan? Maka perlu dilakukan pengendalian sosial. Cara-cara pengendalian sosial seperti apa? Berbagai teknik pengendalian sosial, ada aspek pelaksanaan. Aspek pelaksanaannya, teknik atau cara pengendalian sosial dilakukan dengan cara persuasif atau tanpa kekerasan,
Nah, jadi pengendalian sosial ini seperti apa? Yang kedua adalah aspek jumlah cakupan yang terlibat. Individu terhadap individu lain, ini pengawasan individu ke kelompok, kelompok terhadap kelompok lain, pengawasan dari kelompok ke individu. Menurut Concorning-Rapp, pengendalian sosial dilakukan juga dengan cara yang lain, yaitu dengan mempertebal keyakinan, keimanan warga masyarakat akan adat kebaikan, adat istiadat, dan agama. Itu penting. Ya kan, keimanan itu penting. Memberikan hadiah, ganjaran, dan penghargaan kepada warga masyarakat yang taat pada adat istiadat. Mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat. Yang berikutnya mengembangkan rasa takut dalam masyarakat, ya kan? Nah, ini cara-cara pengendalian sosial, ya. Di sini memberi ganjaran, penghargaan, mengembangkan rasa takut dalam masyarakat. Nah, jenis-jenis pengendalian sosial ini ada cemoohan, teguran, melalui pendidikan, melalui agama, gosip, desas-desus, rasisme, fraudulence, intimidasi. Nah, itu ada di buku di halaman 88 ya. Ya, ini mungkin nggak perlu diterangkan lagi kalau ada yang belum jelas. Paling apa ya, kayak ostrasisme. Ostrasisme dapat diartikan pengucilan. Misalnya ada anggota masyarakat yang dia diperbolehkan bekerja dalam kelompok, tapi dia tidak ada diajak berkomunikasi, bahkan ditegur pun tidak. Tujuan ostrasisme mengucilkan ini agar anggota masyarakat bersangkutan atau masyarakat lainnya tidak melakukan pelanggaran norma atau nilai. Kemudian fraudulence. Fraudulence itu adalah pengendalian sosial dengan jalan meminta bantuan kepada pihak lainnya yang dianggap dapat mengatasi masalah. Kalau intimidasi adalah pengendalian sosial dilakukan dengan cara menekan, memaksa, mengancam, atau menakut-nakuti. Itu disebut dengan intimidasi. Kemudian melalui hukum, itu udah jelas ya, hukum. Kemudian kekerasan fisik atau penganiayaan. Iya, kalau orang tukang mabok gitu kan, lama-lama caranya dikasih tahu, nggak mau, dicemooh, ditegur, masih mabok juga. Udah dikasih pendidikan, dikasih tahu jangan suka mabok, masih terus mabok, akhirnya diberikan pelajaran, dihukum kekerasan fisik misalnya, seperti itu ya. Nah, jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Jadi peranan lembaga pengendalian sosial. Jenis-jenis lembaga pengendalian sosial itu ada kepolisian, ada pengadilan, dan hukum adat istiadat, ketua adat biasanya seperti itu. Jadi peranan lembaga pengendalian sosial, peranan dalam lembaga sosial dalam pengendalian sosial yang terjadi di masyarakat itu sangat besar, khususnya terhadap perilaku yang menyimpang. Pedoman aparat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan pengendalian sosial, yaitu tujuan pengendalian sosial dengan klasifikasi sederhana dapat dirumuskan. Tujuan eksploitatif karena dimotivasikan oleh kepentingan diri baik secara langsung maupun tak langsung. Tujuan regulatif karena dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan reflektif karena dilandaskan pada kebiasaan adat istiadat, dan tujuan kreatif atau konstruktif karena diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat. Seperti itu. Jadi ini ada di buku di halaman 89 ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Suara saya masih terdengar jelas? Kalau terdengar jelas, baiklah kita mulai. Teman-teman coba dilihat lagi layar videonya. 1, 2, 3, saya mulai lagi. Silahkan dilihat videonya ya. Semoga bisa dilihat. Ya, kita mulai lagi dari awal videonya. Ya, oke ya. Oke, ini yang baru masuk mungkin belum lihat videonya, kita mulai lagi. Pengendalian sosial ya. Ini kan kita membahas tentang pengendalian sosial seperti ini. Macam-macam pengendalian sosial.
Nah, macam-macam pengendalian sosial itu berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, ada tindakan preventif, ya kan? Tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial, contohnya razia polisi, ya betul. Tindakan represif. Tindakan dilakukan oleh pihak berwajib saat penyimpangan sosial terjadi, ya kan? Contohnya maling diamankan. Tindakan kuratif. Tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial, contohnya pecandu narkoba dibawa ke tempat. Kemudian berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial itu pengendalian internal. Pengendalian sosial dilakukan oleh penguasa sebagai pemegang kekuasaan melalui strategi politik, melalui peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pengendalian eksternal itu pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat kepada penguasa karena ada penyimpangan. Kemudian berdasarkan cara pengendalian sosial ini ada tindakan persuasif, kemudian tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara pendekatan tanpa paksaan. Kemudian tindakan koersif, tindakan pengendalian yang dilakukan dengan cara pemaksaan, penertiban demonstrasi ya. Berdasarkan pelaku pengendalian sosial. Ada pengendalian pribadi, pengaruh dari orang tertentu. Nah, pengendalian institusional. Oke. Kemudian pengendalian resmi. Pengendalian yang dilakukan oleh lembaga resmi negara. Ya. Nih, ada tahap penekanan. Dilakukan untuk mendukung terciptanya kondisi sosial yang stabil. Kemudian pengendalian kelompok dengan anggotanya, pengendalian pribadi dengan pribadi, nah, ini tadi udah disebut ya, teguran, sanksi atau hukuman, melalui pendidikan dan agama. Nah, peran sosial dalam pengendalian sosial, peranan keluarga, ya. Kemudian agama, ekonomi juga, yaitu tadi supaya tidak terjadi penyimpangan, ekonominya harus baik dan pendidikannya juga harus baik. Jadi kalau pendidikannya jelek, ya seperti itu. Oke ya, sudah terlihat tadi teman-teman. Oh, error. Punyanya error. Oh, oke lah. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan ke video nomor 3. Coba. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya, teman-teman coba dilihat. Contoh daripada penyimpangan dan pengendalian sosial. Contohnya adalah judi, ya kan? Narkoba.
Ya, pengendalian sosial dengan cara kuratif. Ah, kemudian agama itu juga yang menjadi pengendalian sosial. Kemudian pendidikan. Lembaga pengendalian sosial sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah bersikap dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam melakukan pengawasan atau kontrol sosial sehingga adanya keserasian dan stabilitas dalam perubahan-perubahan yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, ya, itu kita lanjutkan ke video berikutnya. Jadi bisa kita lihat lagi di sini masalah pengendalian sosial lagi. Oke ya, jadi itu tadi beberapa video terkait dengan pengendalian sosial dan penyimpangan sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Di sifat pengendalian sosial bersifat preventif, bersifat represif, dan pengendalian sosial gabungan. Itu ada di buku di halaman berapa ya? Halaman berikutnya ada di 91, bersifat preventif, bersifat represif, dan bersifat sosial gabungan. Tadi di video juga sudah sempat ditampilkan ya, pengendalian sosial bersifat preventif. Preventif itu mencegah. Contohnya tadi kalau di video itu ada polisi ngerazia. Jadi supaya orang tidak berlaku kriminal jadi dirazia, dicegah untuk mencegah terjadinya pelanggaran, ya kan? Misalnya dengan memberi nasihat. Kemudian yang berikutnya bersifat represif. Bersifat represif apabila telah terjadi pelanggaran dan diupayakan supaya keadaan pulih sedia kala. Ya kan? Nah, itu. Contohnya kalau di buku itu masalah seseorang yang ingkar janji membayar hutang kemudian diadukan ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman untuk membayar hutang disertai dengan denda. Itu adalah contoh represif. Sedangkan pengendalian sosial gabungan ini gabungan antara preventif dan represif. Perpaduan antara kedua sifat pengendalian sosial ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus memulihkan kembali keadaan jika sudah ada penyimpangan. Sehingga suatu perilaku yang menyimpang tidak sempat merugikan pelaku yang bersangkutan ataupun orang lain. Misalnya dia melakukan piket-piket di sekolah. Dimaksudkan untuk mengawasi dan mencegah siswa agar tidak bolos pada jam pelajaran. Itu kan preventif. Meski pengawasan sudah dilakukan, tetap saja ada siswa yang bolos. Maka tindakan represif dapat dilakukan dengan mengembalikan penyimpangan itu ke keadaan normal dengan cara mengenakan sanksi atau hukuman kepada siswa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu ya. Dan ini adalah tugas ya. Tugasnya di sini kan kalau di video juga tadi bisa kita lihat tadi di video beberapa capturean berita-berita itu kan contohnya seperti itulah tugasnya nanti. Anda teman ada berita ini kan saya udah kasih contohnya di sini. Polisi amankan 93 motor bodong dan 5 pelaku pesta miras. Nah, berita menarik pendapatmu, opini dan hubungkan dengan teori sosial yang sudah dipelajari. Nah, ini kan berarti sudah jelas bahwa namanya miras itu kan berarti alkoholisme. Ini adalah penyimpangan sosial.
ya kan? Pelaku pesta miras ini penyimpangan sosial pasti. Ini kenapa bisa jadi terjadi penyimpangan sosial ini? Si pelakunya itu bisa dilihat latar belakangnya, apakah dia pengangguran, nggak ada kerjaan, si pelaku pesta miras ini, apakah karena dia kecewa misalnya, karena diakibatkan ada kekecewaan sehingga dia jadi penggemar alkohol misalnya. Dan dihubungkan dengan teori sosiologi yang sudah dipelajari apa? Ya teori tadi penyimpangan sosial, terus pengendalian sosial, terus apakah ini efek daripada mobilisasi apa mobilitas sosial atau tidak atau apa itu silahkan berikan pendapatnya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Gimana untuk tugasnya, ada pertanyaan nggak? Contohnya apa, harus berbentuk video? Oh, tidak berbentuk video. PPT, betul. Tugasnya PPT, presentasi. Jadi di capture aja kayak seperti ini. Kayak kayak dilihat di gambar itu, kita ambil aja kayak potongan berita, ambil di screenshot, screenshot, capture, screenshot gitu ya. Screenshot dari layar berita misalnya teman-teman buka Kompas, buka Republika, buka Tribun gitu kan. Ada berita yang terkait dengan tugas ini penyimpangan sosial misalnya. Ambillah itu, capture, pindahkan ke PPT gitu. Capture, pindahkan ke PPT. Kemudian uh, di sini juga kayak sekarang ya kan. Hampir semua media berita online sekarang itu ada kolom komentar. Ada kolom komentar. Ya kan teman-teman bisa lihat ya, semua kalau berita online itu ada kolom komen di situ, jadi ada interaktifnya, mau di Kompas mau di Tribun. Ya kalau ini tugasnya screenshotnya 20 biji, ada 20 berita maksudnya, screenshotnya 20 berita, kemudian dari 20 berita ini dipilih 5 yang menurut teman-teman ini menarik atau yang paling heboh atau yang paling asik untuk ditanggapi, dikomentari, dan dibuat kaitannya dengan teori sosiologi. Kayak misalnya, ini kan kita bahas penyimpangan sosial. Kenapa ini penyimpangan sosial? Apa terkait dengan budaya juga? Misalnya, karena faktor kebudayaan yang berubah atau faktor adat istiadat yang tidak diikuti misalnya atau apapun itu, silahkan berikan opininya, pendapatnya yang ada hubungannya dengan pelajaran sosiologi begitu ya. Oke, jelas ya. Oke, sip, jelas, nggak ada pertanyaan kan? Iya, susah nggak nih, saya tanya, tugasnya susah nggak nih? Yang susah kayaknya cuma nomor 2, nomor 1 gampang kan, cuma tinggal screenshot screenshot aja selesai. Yang nomor 2 nih yang mencari teori-teori sosiologi, itu juga seharusnya sih nggak terlalu sulit ya. Kenapa? Karena teman-teman di sini juga udah belajar, ada modul, ada buku, apalagi ada internet juga, udah tinggal dihubung-hubungkan pasti bisa lah ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini makanya untuk tugas ini kalau memang belum bisa screenshot, coba diskusi dengan guru yang mengajarkan KF, keterampilan fungsional ya. Guru yang mengajarkan keterampilan fungsional. Nah, nanti kalau ada kelas keterampilan fungsional, coba aja ditanya atau diskusi dengan teman yang sudah pernah, yang sudah bisa, diskusi dengan teman yang sudah bisa screenshot
Ini pasti yang biasa mainan FB kan pada pinter-pinter tuh. Wah, bikin capture-capture screenshotnya kan. Nah, seperti itu bisa lah. Nanti diskusi sama temen-temennya yang pinter mainan FB. Iya, betul. Besok ada pertemuan ya tanggal berapa? Tanggal 3. Oh, tanggal 5. Oh iya, tanggal 5. Coba deh tanya tuh. Harusnya ada guru, ya bilang aja tanya ini tugasnya capture gitu. Nanti screenshot atau capture caranya gimana? Nah, nanti harusnya pada pinter lah. Nanti sama guru-gurunya yang lain juga bisa dinanyain sama guru-guru yang lain. Soalnya sosiologi kayaknya nggak ada jadwal buat besok, jadi saya nggak berangkat, mungkin nanti sama guru yang lain. Mudah-mudahan ketemu dengan guru keterampilan fungsional atau kepada pengurus mungkin bisa bertanya juga dengan Pak Rahman. Pak Rahman caranya capture gimana, caranya screenshot gitu. Nanti kan diajarin. Bisa. Oke? Oke, jelas ya. Ini kapan dikumpulkan? Ya normalnya saya ngasih tugas sih biasanya 2 minggu. Secepatnya lah. Oh, deadline-nya diperpanjang tuh. 3 minggu, 3 minggu nggak apa-apa. 3 minggu, 2 minggu ya keburu lah Mbak. Kan tanggal 5 tuh minggu depan. Saya masih dapat 5 berita, kurang banyak. Masa sih? Gampang banget kok nyari penyimpangan sosial itu paling gampang. Apalagi ada koran khusus kriminal, ya kan? Tapi masalahnya kalau koran khusus kriminal terlalu gampang. Ya, ya kan penyimpangan sosial isinya ada koran judulnya lampu merah. Ada koran judulnya Warta Kota. Itu kalau di Indonesia itu isinya penyimpangan semua. Kenapa? Karena berita tentang pelecehan seksual, tentang perkosaan, tentang kriminal, perampokan, ya kan? Pos kota itu kan kayak koran-koran seperti itu isinya penyimpangan sosial semua. Makanya kalau saya kasih 20 sebenarnya terlalu sedikit, apalagi waktunya 2 minggu atau 3 minggu. Bukan satu yang dikasih keterangan, lima yang dikasih keterangan, ya. Oh, oke. Okay. Jadi yang dikasih keterangan itu 5, beritanya 20 minimal, terus yang dikasih komentar, yang dikasih tulisan itu 5, ya. Oke. Gimana, ada pendapat, ada pertanyaan nggak? Ini ada yang masih baru pada masuk, kita puterin video lagi leh. Yang baru pada masuk nggak apa-apa. Kita muter video lagi sambil melihat-lihat lagi, kita pelajari dari video ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Oke, gimana? Oke ya, yang baru masuk ya, kita lihat saja untuk yang baru masuk. Yang baru masuk coba dilihat layar videonya. Oh iya, iya Mbak, kalau masih sambil kerja dibantu aja Mbak, nggak apa-apa, nanti dilihat aja di YouTube-nya Mbak ya. Yang penting Mbak nggak udah ngerti tugasnya apa ya. Ini yang baru masuk silahkan dilihat videonya. Kalau memang nggak jelas minta diputar ulang boleh, nanti saya putar ulang 2-3 kali.
Oke, yang Mbak yang baru datang tadi. Oke, sudah dilihat videonya tentang pengendalian sosial tadi. Mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang sudah kita pelajari malam hari ini tentang pengendalian sosial, tentang tindakan preventif, tindakan kuratif, ya kan, bagaimana kita melakukan perlindungan sosial, juga terkait dengan penyimpangan sosial seperti apa. Kita juga udah lihat tadi. Ya, berikutnya masalah pengendalian sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Ada yang kurang jelas? Gimana? Silahkan. Kalau ada yang masih mau bertanya boleh sambil kita lanjutkan. Di sini kita melihat masalah pergaulan bebas. Ya, ini salah satu yang sering yang saat ini menjadi masalah penyimpangan sosial di Indonesia yang cukup banyak. Ya, sekarang dikenal dengan istilah cabai-cabean, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh daripada penyimpangan sosial di masyarakat kita. Nah, di video ini juga ada dicontohkan bagaimana proses penyimpangan sosial itu. Ya, tragedi cabai-cabean itu adalah salah satu fenomena sosial yang ada di masyarakat, sebuah penyimpangan sosial yang ada di masyarakat, di mana kita seharusnya bisa meluruskan permasalahan-permasalahan itu. Seperti narkoba, ya, ya kayak sekarang presiden kita juga udah hebat dengan mengatakan akan melakukan hukuman mati untuk narkoba, tapi sampai hari ini nggak jelas beritanya akhirnya jadi dieksekusi atau tidak. Nah, ini ada salah satu contoh untuk tugas tadi. Ini ada berita-berita penyimpangan sosial, ya kan? Nah, capture-nya seperti ini. Tugasnya seperti ini persis. Jadi kalau dilihat di layar videonya, ini bentuknya seperti itu tadi. Berita-berita gitu di capture seperti ini kan. Nah, ini contohnya. Capture dari berita online, dari penyimpangan-penyimpangan sosial seperti itu. Nah, ya kan? Terlihat seperti itu kan? Nah, itu tugasnya seperti itu nanti. Jadi kalau ingin tahu tugasnya seperti apa ya ini ada di video ini. Ya. Ya. Oke. Ya, itu tadi contoh-contoh tugasnya jadi bisa dilihat di video ini barusan itu ada. Iya, kalau tugasnya dalam bentuk PPT, jadi capture. Nah, ini kan bentuknya capture gitu kan? Capture, pindahkan ke PPT. Capture, pindahkan ke PPT. Oh, ini kan dia capture terus dipindahkan ke video. Ya, benar. Tugasnya dalam bentuk PPT, PowerPoint, bukan video, Neng. Santai aja, Mbak. Kita nggak bikin video. Nanti lah, mungkin uh, di pertemuan berikutnya kalau teman-teman mau ya, kalau mau bikin video tapi pada saat TTM aja ya. Pada saat TTM misalnya pulangnya kan tuh biasanya suka pada nongkrong dulu ya. Misalnya setelah TTM sorenya pas makan malam tuh kan selesai kelas pada jalan dulu ke TMS makan malam di mana ya
Cobalah bikin sejenis video-video tentang sosiologi, bebas temanya, tentang mobilitas sosial, tentang interaksi sosial, tentang penyimpangan sosial. Silakan aja. Kalau memang mau membuat videonya, kalau mau dibikin tugas seperti itu ya bagus. Setelah TTM tanggal 5. Oke, itu tadi videonya terkait dengan penyimpangan seksual ya kan, terutama di remaja kayak aborsi akhirnya seperti itu. Oke, sampai sini materinya jelas ya tentang pengendalian sosial dan penyimpangan sosial. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, ya masih ada waktu 15 menit lagi. Kita bisa diskusikan yang lain. Kalau ada pertanyaan enggak? Fotonya jungkir balik. Oh, foto apanya, Pak? Coba saya jungkir balikin ya. Sudah? Sudah nggak jungkir balik? Oh, tugasnya belum paham. Tugasnya belum paham. Tugasnya itu adalah mengcapture berita. Tadi kayak dilihat di video yang terakhir saya putar, itu kan ada tuh berita online. Nah, itu di capture atau di screenshot, diambil gambar beritanya itu, dipindahkan ke PPT, presentasi PPT ya, PowerPoint. Begitu Mbak. Mbak Sutini jelas nggak Mbak? Kalau nggak jelas nanti coba tanya sama temennya. Nanti kan minggu depan ada TTM. Coba diskusi pada saat TTM. Kalau misalnya nggak tahu caranya capture, caranya screenshot gimana, ya nanti pada saat kumpul-kumpul, pada saat TTM, tanya sama teman-temannya yang sudah bisa, atau tanya kepada pengurus, atau tanya pada guru-guru yang lain yang hadir di sana. Gitu. Ntar kalau ditanya capture buat apa, bilang aja ini ada tugas nih sosiologi suruh capture berita, caranya gimana gitu. Begitu Mbak. Maksud ini sudah cukup jelas? Oke ya. Jadi caranya capture berita, kan saya udah kasih contoh nih ya, coba di halaman terakhir. Nih, ini kan saya ada contohnya nih. Polisi amankan 93 motor bodong dan 5 pelaku pesta miras. Ini contohnya. Ini saya ambil dari mana ya? Dari Tribun kalau nggak salah. Nggak tahu dari mana, lupa saya. Nah, itu saya capture. Saya capture, jadi diambil foto layarnya, screenshot kayak foto layar. Ya, biasanya teman-teman juga gitu kan, kalau ada laptop ada masalah, laptopnya dipoto, terus dikirim pakai Facebook hasil fotonya. Ya, prinsipnya sama seperti screenshot begitu. Hanya kalau screenshot yang bagus itu tidak lewat kamera handphone, langsung dari laptopnya seperti itu. Oh iya, iya, izin. Oh iya, silahkan. Nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Tadinya justru malah saya yang mau izin. Tadinya saya mau izin, tapi ternyata oh tidak jadi. Karena tadi saya ada perlu keluar, tadi baru bisa pulang sampai rumah jam setengah 8. Tadinya kalau sampai jam 9 saya belum selesai, sampai setengah 9 belum selesai, saya mau izin, kelasnya mau di cancel. Ternyata jam 8 saya sudah sampai rumah. Ya akhirnya kita tetap berjalan kelas malam hari ini. Seperti itu. Oke,
Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Iya, alhamdulillah lancar. Soalnya saya kalau tiba-tiba di cancel juga nggak enak karena kemarin saya sudah ngasih link kok pas hari hanya malah nggak datang kan jadi nggak enak juga. Lebih baik ya dikonfirmasi kalau memang nggak bisa kan udah diinfokan sebelumnya. Ya alhamdulillah bisa malam hari ini. Oke, masih ada yang belum jelas, Mbak? Untuk tugasnya ini ya bisa dilihat ya seperti ini. Ini contohnya capturannya ada di situ. eh Seneng kalau libur. Iya, pengennya juga libur. Repot ya sosiologi nggak jadwalnya pas hari Minggu gitu loh. Pas jadwal harusnya pada liburan. Tapi ada kelas. Tapi ya nggak apa-apa lah. Enjoy aja lah saya. Jadi teman-teman juga banyak yang izin. Pada nggak masuk ya nggak masalah. Santai aja lah. Ya masih ada 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ya sekali lagi saya review sedikit. Jadi jenis-jenis lembaga pengendalian sosial itu ya di Indonesia ya itu adalah kepolisian, pengadilan dan adat, istiadat seperti itu. Ya, ini adalah jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Nah, sifat pengendalian sosial tadi sudah disebut bersifat preventif, represif, dan gabungan. Pengendalian sosial gabungan. Kalau preventif itu mencegah, represif itu kalau sudah kejadian, kalau gabungan itu ketika mencegah dan setelah kejadian itu gabungan seperti itu. Nah, di buku juga ada, silahkan dilihat lagi modulnya halaman 90, halaman 91. Sebenarnya kalau dibahas eh, banyak sekali media pembentuk kepribadian menyimpang ini juga udah ada, tadi udah disebutkan. Ini cara pengendalian sosial, ini pengawasan individu ke individu, pengawasan individu ke kelompok, pengawasan kelompok ke kelompok, pengawasan kelompok ke individu. Jadi contohnya begini, yang melakukan penyimpangan itu individu atau kelompok. Nah, pengawasan kelompok ke kelompok misalnya antara kelompok itu misalnya polisi dengan mafia. Mafia kan kelompok. Individu ke kelompok misalnya satu orang polisi ngawasin sekelompok pemuda. Ya kan? Pengawasan individu ke individu misalnya seorang anak dan seorang ayah pada anaknya. Nah, seperti itu. Pengawasan kelompok ke individu misalnya dari lingkungan RT kepada seorang pemuda. Nah, misalnya seperti itu. Itu ada contoh-contoh pengawasan-pengawasan eh, pengendalian sosial persuasif ya. Dari buku ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan? Di sini jenis-jenis pengendalian sosial ada berupa cemoohan, teguran, melalui pendidikan, agama, gosip, desas-desus, ostracisme, fraudulence, intimidasi, kekerasan fisik, dan hukum. Ini semua ada di buku, mungkin yang kurang bahasanya yang agak aneh itu cuma ostracisme dan fraudulence. Karena kalau yang lain-lain mungkin tidak terlalu rumit ya, karena teman-teman mungkin udah sering dengar kata-kata ini artinya apa, maksudnya apa juga sudah biasa di kita tiap hari. Sudah biasa dia hampir bahasa sehari-hari lah kecuali ostracisme dan fraudulence. Jadi ya diingat-ingat arti ostracisme dan arti fraudulence itu apa ya, tiap hari harus diingat, dipelajari, jangan sampai lupa lagi. Sampai situ ya. Selanjutnya yang berikutnya
Jenis-jenis lembaga pengendalian sosial ini tadi udah, tujuan pengendalian sosial juga sudah. Oke. Ini sifat-sifat pengendalian sosial juga sudah. Jadi semuanya juga sudah jelas, apalagi yang kurang jelas tinggal ditunggu tugasnya ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak silahkan kalau yang mau bertanya. Kalau ada yang pertanyaan silahkan. Oke, jelas ya. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya, saya tunggu tugasnya. Dan pertemuan pada malam hari ini mungkin saya cukupkan sampai sekian saja. Pak, tadi pengawasan dari kelompok ke kelompok apa contohnya? Nah, dari kelompok ke kelompok. Kelompok itu misalnya siapa? Kalau kelompok dengan kelompok, misalnya antara sepasukan polisi dengan sekelompok mafia, dengan atau polisi gitu kan, polisi satu kompi dengan geng motor kayak di Bandung misalnya. Itu kan geng motor penyimpangan sosial tuh. Anggota geng motor di Bandung terkenal itu ada ekstasi, ada apa itu, briges, ada apa itu kan geng-geng motor. Itu kan banyak banget anggotanya. Akhirnya ya antar kelompok dengan kelompok. Kelompok pemuda itu kelompok geng motor dengan kelompok polisi. Itu contohnya seperti itu. Ya kan? Itu makanya kalau di kita melakukan penelitian sosial pun sebenarnya di Indonesia banyak sekali yang bisa kita pelajari. Ya, cara gampangnya gimana? Cara gampangnya ya baca aja berita tiap hari gitu kan. Itu pasti kalau teman-teman sekarang udah belajar sosiologi, pasti bisa melihat lah, masih bisa menilai, masih bisa mengetahui bahwa ini berita itu terkait dengan apa, penyimpangan budaya, penyimpangan sosial, terkait dengan masalah apa yang harus diluruskan, seperti itu ya kan. Oke, sampai sini ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke ya sudah, ya saya tunggu tugasnya 2 minggu ya, 2-3 minggu maksimum lah tugasnya ya. Ya kalau bisa secepatnya, makin cepat makin baik. Jadi jangan jangan menunda-nunda tugas ya. Soalnya saya juga kedepannya mungkin nanti malah tambah sibuk ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa diterima dengan baik, menjadi amal soleh sebagai sebuah ibadah, niat kita mencari ilmu. Semoga ilmunya juga berkah, bermanfaat kita semuanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam pembelajaran kita malam hari ini, kelas kita malam hari ini, saya ada banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya, insya Allah ya, minggu depan ya sesuai jadwal. Insya Allah kalau diberi umur panjang, semoga kita diberikan kesehatan sampai kita bisa bertemu lagi di kelas berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan An, selamat malam.